Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Risa Yufi Ma'arif, Cendana Brilian Logamarta, Tama Anissa Arum, Dewi Niken Larasati, dan Guntur Rizky Yulianto akan mempresentasikan modul 9 halaman 131. Selanjutnya halaman 2. Ini dikutip dari modul 8. Keterangan aset lancar, kas dan setara kas, WP-Ref C per audit 67.695.350 rupiah per klien 31 Desember 2018 47.490.324 rupiah per debit 27.893.726 rupiah per kredit 200.000 per audit 31 Desember 2018 75.184.050 rupiah. Investasi jangka pendek WP-Ref D per audit 31 Desember 2017 1.200.000.000 per klien 31 Desember 2018 1.715.000.000 per debit 4.500.000 per audit 31 Desember 2018 1.719.500.000 piutang usaha WP-Ref E per audit 31 Desember 2017 8.497.922.298 rupiah per klien 31 Desember 2018 11.990.973.240 rupiah per debit 235 juta per kredit 90.900.000 per audit 31 Desember 2018 12.128.073.240 rupiah. Piutang lain-lain WP-Ref F per audit 31 Desember 2017 65 juta per klien 31 Desember 2018 85 juta per audit 31 Desember 2018 85 juta. Persediaan WP-Ref G per audit 31 Desember 2017 1.808.167.030 rupiah per klien 31 Desember 2018 2.726.538.700 rupiah per debit 23 juta per kredit 60.080.000 per audit 31 Desember 2018 2.689.458.700 rupiah. Beban dibayar di muka per audit 31 Desember 2017 40 juta per klien 31 Desember 2018 80 juta per kredit 45.966.667 rupiah per audit 31 Desember 2018 34 juta 33.333 rupiah. Total aset lancar per audit 31 Desember 2017 11.478.784.678 per klien 31 Desember 2018
Rp16.945.2.264. Peraudit 31 Desember 2018, Rp16.945.2.264. Investasi pada entitas asosiasi per klien 31 Desember 2018 Rp422.500.000, per audit 31 Desember 2018 Rp422.500.000. Aset tetap WPRFJ, harga perolehan per audit Rp4.403.670.000, per klien Rp6.909.789.000, per debit Rp259.261.000, per kredit Rp369.981.000, per audit 31 Desember 2018 Rp6.799.069.000. Akumulasi penyusutan per audit 31 Desember 2017 Rp472.468.000, per klien 31 Desember 2018 Rp1.036.659.800, per debit Rp227.120.800, per kredit Rp22.003.167, per audit 31 Desember 2018 Rp781.542.167. Nilai buku per audit 31 Desember 2017 Rp3.931.202.000, per klien 31 Desember 2018 Rp5.873.129.200, per debit Rp536.381.800, per kredit Rp399.984.167, per audit 31 Desember 2018 Rp6.17.526.833. Aset lainnya per audit 31 Desember 2017 Rp386.573.000, per klien 31 Desember 2018 Rp6.759.500, per audit 31 Desember 2018 Rp6.759.500. Total aset per audit 31 Desember 2017 Rp15.999.559.678, per klien 31 Desember 2018 Rp22.540.960, per debit Rp536.381.800, per kredit Rp391.984.167, per audit 31 Desember 2018 Rp2.669.288.579. PT Sugus, Skedul Kertas Kerja Neraca, Kelompok 4, tanggal 1 Maret 2019, Dimjati, tanggal 2 Maret 2019,
A2.1 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya halaman 3. Kewajiban dan ekuitas. Kewajiban jangka pendek, pinjaman bank dan cerukan per audit 200 juta, per klien 200 juta, per audit 31 Desember 2018 200 juta, utang usaha per audit 31 Desember 2017 1.068.203.500, per klien 31 Desember 2018 1.269.116.100, per audit 200 juta, pinjaman bank dan cerukan per audit utang usaha per audit 1.068.203.500, per klien 1.269.116.100 rupiah, per debit 990 juta, per kredit 8.800.000, per audit 1.261.306.100. Utang lain-lain per audit 29.185.800, per klien 191.193.508, per audit 191.193.508. Utang pajak per audit 133.753.747 rupiah, per klien 655.2137.645 rupiah, per debit 7.290, kredit 400.000, per audit 1.022.551.662 rupiah. Biaya yang masih harus dibayar per audit 5.787.490 rupiah, per klien 162.088.980 rupiah, per debit 15 juta, per audit 305.107.800, utang bank per audit 833.304.163 rupiah, per klien 1.299.438.759 rupiah, per audit 1.299.438.759 rupiah. Utang sewa pembiayaan per audit 30.720.000, per kredit 52.480.000, per audit 52.480.000. Total kewajiban jangka pendek per audit 2.300.954.700, per klien 3.734.974.542 rupiah, per debit 23.280.000, per kredit 9.200.000, per audit 4.279.597.379. Selanjutnya utang bank per audit 8.235.352.644 rupiah, per klien 10.175.357.444 rupiah, per audit 10.175.357.444. Utang sewa pembiayaan per audit 20.480.000, per klien 103.134.000,
per kredit 71.134.000, per audit 30 juta, total kewajiban jangka panjang per audit 8.255.832.644, per klien 10.278.491.444 rupiah. Per kredit 71.134.000, per audit 10.207.357.444. Modal saham nilai nominal 2.200.000 per saham, per audit 2.220.000.000, per klien 2.220.000.000, per audit 2.220.000.000, saldo laba per audit 3.219.772.334 rupiah, per klien 6.924.924.978 rupiah, per audit 6.674.924.978. Total ekuitas per audit 5.439.772.334 rupiah, per klien 8.894.924.978 rupiah, per audit 8.994.924.978 rupiah. Total kewajiban dan ekuitas per audit 15.996.559.678 rupiah. Per klien 22.947.390.964 miliar. Per debit 23.280.000, per kredit 80.334.000, per audit 23.381.879.801 rupiah. PT Sugus Skedul Kertas Kerja Neraca kelompok 4 tanggal 1 Maret 2019, Dimjati tanggal 2 Maret 2019, A2.2, periode 31 Desember 2018. Selanjutnya halaman 4 akan dilanjutkan oleh Mbak Niken. Yang selanjutnya yaitu penjualan neto. WPREF PL1 per audit 31 Desember 2017 sebesar 30.421.597.850 rupiah. Per kliennya yaitu 42.586.834 rupiah. Pare debitnya 20 juta, per auditnya 42.606.834 rupiah. Beban pokok penjualan. WPREF PL2 per auditnya sebesar 24.883.531.468 rupiah. Per kliennya 33.213.197.959 rupiah. Pare debitnya 23 juta, pare kreditnya 28.260.000. Per auditnya 33.210.959 rupiah. Laba bruto 5.738.066.382
rupiah. Per kliennya sebesar 9.370.636.041 rupiah. Beban usaha sebesar 1.858.952.040 rupiah. Per kliennya 2.634.692.225 rupiah. Per debitnya 43.260.000. Per auditnya 2.675.954.255 rupiah. Laba usaha per auditnya 3.879.114.342 rupiah. Per kliennya 6.741.941.786 rupiah. Jangan lupa diberi tick mark pendapatan dan beban lain-lain. Laba atau rugi aset tetap. Per auditnya kosong, per kliennya 2.500.000. Laba rugi valuta asing per auditnya 105.300.600 rupiah. Pendapatan bunga selisih 8.654.500 rupiah. Per kliennya selisih 9.696.765 rupiah. Beban bunga per auditnya 1.886.400.000 rupiah. Per kliennya 2.101.607.415 rupiah. Beban lain-lain neto sebesar per auditnya sebesar 1.983.046.100 rupiah. Per kliennya 2.209.911.250 rupiah. Laba sebelum pajak sebesar per auditnya sebesar 1.896.068.242 rupiah. Setelah itu 4.530.030.536 rupiah. Beban pajak penghasilan per auditnya 437.336.772 rupiah. Selanjutnya 1.074.877.892 rupiah. Laba neto per auditnya 1.458.731.470 dan 3.455.155.644 rupiah. Klien PT Sugu schedule kertas kerja laba rugi dibuat oleh kelompok 4 tanggal 1 Maret 2019 diperiksa oleh Dimjati tanggal 2 Maret 2019 indeks A31 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Arum. Baik, selanjutnya saldo awal tahun per audit 2017 sebesar 1.761.000
1.761.040.000 dengan per klien 2018 sebesar 3.219.772.334 rupiah, maka per audit 2018-nya 3.219.772.334 rupiah. Laba tahun berjalan per audit 2017-nya 1.458.731.470 dan untuk per auditnya itu sebesar 3.455.152.644 rupiah. Maka per auditnya 3.455.152.644. Untuk saldo akhir tahunnya per audit 2017 sebesar 3.219.772.334 dengan per klien tahun 2018-nya 6.924.978 rupiah. Maka per auditnya 6.924.978 rupiah. PT Sukus Schedule Kertas Kerja Laba Rugi dibuat oleh kelompok 4 tanggal 1 Maret 2019, diperiksa oleh Dimjati tanggal 2 Maret 2019, indeks A3.2 periode 31 Desember 2018. Baik, untuk pengerjaan modul 9 yang pertama yaitu halaman 132, yaitu daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi. Nah, untuk jurnal-jurnalnya ini diambil dari modul-modul yang sudah kita kerjakan, dimulai dari modul 2 sampai modul 8. Yang pertama itu jurnalnya penjualan PPN keluaran pada piutang usaha sebesar 10 juta dan 1 juta di debit, untuk kreditnya 11 juta dengan keterangan koreksi atas salah catat PT Krakatau. Yang kedua, untuk koreksi atas salah catat PT Sejahtera dengan jurnal penjualan PPN keluaran debit sebesar 20 juta dan 2 juta dengan kreditnya piutang usaha sebesar 22 juta. Dan jurnal lagi persediaan barang dalam perjalanan pada beban pokok penjualan sebesar 22 juta. Jurnal yang ketiga yaitu koreksi untuk PT Usaha Lancar. Jurnalnya penjualan pada piutang usaha sebesar 22 juta dan piutang usaha pada penjualan sebesar 220 juta. Untuk jurnal yang keempat itu koreksi salah catat pelunasan PT Zebra Utama seharusnya PT Lestari dengan jurnal piutang usaha pada kas sebesar 15 juta. Untuk jurnal yang kelima itu koreksi salah catat pelunasan PT Zebra Utama seharusnya PT Lestari dengan jurnal kas pada piutang usaha sebesar 15 juta. Untuk jurnal yang keenam, koreksi atas piutang PT Orientasi yang tak tertagih karena pailit dengan jurnal kerugian penghapusan piutang pada piutang usaha sebesar 11 juta. Yang ketujuh, koreksi atas piutang PT Tempo yang sudah bayar dan dibawa kabur salesman, yaitu kerugian penghapusan piutang pada piutang usaha sebesar 15 juta. Yang kedelapan, koreksi atas vouching PT Krakatau, penjualan PPN keluaran pada piutang usaha dengan nominal 10 juta dan 1 juta di debit dan kreditnya 11 juta. Untuk jurnal yang ke-9, koreksi atas batal kirim ke gudang PT Sejahtera, penjualan PPN keluaran pada piutang usaha dengan nominal 20 juta dan 2 juta di debit serta kreditnya 22 juta. Kemudian jurnal lagi persediaan barang dalam perjalanan pada beban pokok penjualan sebesar 22 juta. Untuk jurnal ke-10 yaitu kesalahan pencatatan pada PT Usaha Lancar dicatat sebagai penjualan pada piutang sebesar 22 juta dan piutang usaha pada penjualan sebesar 220 juta. Untuk yang 11, koreksi untuk barang jadi
Rukofin SP500 yang dititipkan konsinyasi PT Unicorn dengan jurnal barang konsinyasi pada barang jadi Rukofin SP500 sebesar 31.820.000. Jurnal yang ke-12, koreksi untuk barang jadi Rukofin SP1000 belum dicatat sebagai sampel promosi dengan jurnal beban promosi pada PPN keluaran dan barang jadi Rukofin SP1000 dengan nominal 17.501.000 di debit dan 1.591.000 serta 15.910.000 di kredit. Jurnal yang ke-13, pencatatan beban upah, yaitu beban upah pada utang upah sebesar 15 juta. Yang ke-14, pembebanan upah ke barang dalam proses dengan jurnal barang dalam proses BP 377 pada beban upah sebesar 15 juta. Yang ke-15, jurnal koreksi pembebanan upah ke tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja langsung pada persediaan dalam proses akhir sebesar 15 juta. Untuk jurnal yang ke-16, itu untuk pembayaran upah dengan jurnal utang upah pada kas sebesar 15 juta. Yang ke-17, jurnal koreksi bahan baku polivinil yang dicuri dengan jurnal beban produksi langsung pada persediaan bahan baku sebesar Rp1.350.000. Jurnal yang ke-18 itu koreksi bahan baku PS yang belum dicatat, yaitu persediaan bahan baku PPN masukan sebesar Rp8.800.000 pada hutang dagang sebesar Rp8.800.000. Yang ke-19 itu bahan pembantu tidak dapat dipakai karena terendam banjir dengan jurnal beban produksi tidak langsung pada persediaan bahan penolong sebesar 11 juta. Yang ke-20, koreksi atas vouching PT Berkat dengan jurnal utang usaha pada kas sebesar Rp990.000. Yang ke-21 itu ada koreksi atas vouching PT Delta dengan jurnal persediaan bahan baku PS sebesar 8 juta, PPN masukan sebesar 800.000 pada utang usaha sebesar 8.800.000. Jurnal yang ke-22 yaitu koreksi penerimaan piutang PT Lestari belum dicatat dan dilengkapi dengan jurnal kas Bank CAB pada piutang usaha sebesar 10.600.000. Jurnal ke-23 yaitu koreksi kesalahan pencatatan pembiayaan utang PT Berkat dengan jurnal hutang usaha pada kas Bank CAB sebesar 2.200.000. Jurnal ke-24 jasa giro bulan Desember 2018 dengan jurnal kas Bank CAB pada pendapatan bunga 156.500. Jurnal yang ke-25 yaitu pembayaran biaya administrasi bank dengan jurnal biaya administrasi pada kas Bank CAB sebesar 25.000. Jurnal ke-26 yaitu koreksi kesalahan pencatatan pembayaran utang dengan jurnal hutang usaha pada kas Bank CAB sebesar 990.000. Jurnal ke-27 koreksi setoran clearing Rep 1363390 yaitu kas Bank Lopo pada piutang usaha sebesar 3.750.000. Untuk yang nomor 28 yaitu jasa giro bulan Desember dengan jurnal kas Bank Lopo pada pendapatan bunga sebesar 75.226. Jurnal yang ke-29 yaitu tolakan clearing Rep 1363398 dengan jurnal utang usaha pada kas Bank Lopo sebesar 3.350.000. Jurnal yang ke-30 yaitu pembayaran biaya cek atau giro dengan jurnal biaya cek atau giro pada kas Bank Lopo sebesar 18.000. Turun ke bawah. Untuk jurnal yang ke-31 itu ada pembayaran biaya administrasi dengan jurnal biaya administrasi pada kas Bank Lopo sebesar 5.000. Jurnal yang ke-32 yaitu jurnal koreksi untuk beban sewa ruko di Jakarta
yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 25 juta. Jurnal yang ke-33 yaitu jurnal koreksi untuk beban sewa ruko Mangga 2 dengan jurnal beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp1.666.666,67. Jurnal yang ke-34, jurnal koreksi mencatat PPh pasal 4 ayat 2 sewa ruko Jakarta dengan jurnal PPN masukan pada hutang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp2.666.666,67. Yang jurnal nomor 35 yaitu jurnal kembali untuk menghilangkan uang muka pembelian gedung, yaitu aset tetap pada pembayaran di muka sebesar Rp22.500.000. Yang kedua yaitu yang ke-36 yaitu jurnal untuk penghitungan dividen, yaitu piutang, dividen atau lain-lain pada pendapatan lain-lain dan investasi sebesar Rp5.800.000 dan untuk kreditnya Rp1.000.000 dan Rp4.800.000. Untuk jurnal ke-37 itu ada jurnal untuk penghitungan laba. Jurnalnya investasi pada pendapatan atau laba sebesar Rp30 juta. Jurnal ke-38 yaitu jurnal koreksi pembayaran PBB tahun 2018 dengan jurnal beban lain-lain pada bangunan dan prasarana sebesar Rp100 juta. Untuk jurnal ke-39 yaitu jurnal pembayaran PPN, yaitu aset tetap bangunan pada utang PPN sebesar Rp30 juta. Jurnal ke-40, jurnal pencatatan penukaran kendaraan, yaitu jurnalnya kendaraan bermotor sebesar Rp59.371.000, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor sebesar Rp16 juta, rugi atas penjualan aset tetap sebesar Rp4.629.000 pada kendaraan bermotor sebesar Rp80 juta. Untuk jurnal yang ke-41 yaitu pencatatan kendaraan ke aset tetap sewa pembiayaan. Jurnalnya aset tetap sewa pembayaran pada kendaraan bermotor sebesar Rp160 juta. Jurnal ke-42 yaitu jurnal koreksi pembayaran utang sewa pembiayaan dan bunga. Jurnalnya utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar Rp18.654, beban bunga sebesar Rp9.327, pada aset tetap sewa pembiayaan sebesar Rp27.981.000. Jurnal ke-43 yaitu jurnal koreksi pencatatan peralatan kantor. Jurnalnya peralatan kantor pada beban lain-lain sebesar Rp9.890.000. Jurnal ke-44 yaitu jurnal koreksi penjualan komputer wireless atau peralatan kantor. Jurnalnya laba atas penjualan aset tetap sebesar Rp400.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp1.600.000 pada peralatan kantor sebesar Rp2 juta. Jurnal yang ke-45 yaitu jurnal koreksi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan. Jurnalnya penyusutan aset tetap sewa pembiayaan pada akumulasi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan sebesar Rp22.3.167. Jurnal yang ke-46 yaitu jurnal koreksi atas penyusutan aset tetap tahun 2018. Jurnalnya akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar Rp67.250.000, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor sebesar Rp176.271.600, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp16.088.800, ada penyusutan sebesar Rp259.610.400. Jurnal ke-47 yaitu reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Ciptaning ke jangka pendek, yaitu utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp20.480.000. Jurnal ke-48 yaitu
Reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Maju ke jangka pendek dengan jurnal utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar 32 juta. Jurnal yang ke-49 yaitu jurnal koreksi pembelian aset tetap sewa pembiayaan dengan jurnal utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 18.654, kemudian beban bunga sebesar 9.327.000 pada aset tetap sewa pembiayaan sebesar 27.981.000. Nah, untuk yang jurnal ke-50 yaitu reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Ciptaning jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar 20.480.000. Selanjutnya itu ada nomor 51, reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Maju ke jangka pendek. Jurnalnya yaitu utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar 32 juta. Untuk yang nomor 52 yaitu jurnal koreksi beban komisi penjualan. Jurnalnya beban komisi penjualan pada beban perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta. Untuk yang ke-53 yaitu jurnal koreksi pembelian telepon genggam untuk relasi bisnis. Jurnalnya representasi dan jamuan pada perlengkapan kantor sebesar 4.500.000. Jurnal ke-54 yaitu jurnal koreksi atas penjualan kardus bekas. Jurnalnya representasi dan jamuan pada pendapatan lain-lain sebesar 20 juta. Jurnal ke-55 yaitu jurnal koreksi pembayaran rumah sakit anak BP Wansen yang merupakan beban 2018. Jurnalnya yaitu saldo laba pada kesejahteraan karyawan sebesar 10 juta. Jurnal yang ke-56 yaitu utang pajak PPh pasal 21 pada kesejahteraan karyawan sebesar 7.290.000 dengan keterangan jurnal koreksi atas kelebihan perhitungan PPh pasal 21. Jurnal yang terakhir yaitu jurnal koreksi atas PPh pasal 23 jasa akuntan dengan akun jasa profesional pada utang pajak PPh pasal 23 sebesar Rp400.000. Selanjutnya kita akan mengerjakan halaman 133 yaitu schedule prosedur. Mbak, dikebawain dulu. Jen. Baik, saya lanjut. Nah, ini dimulai dari aset lancar, kas dan setara kas untuk per auditnya 67.695.350, per audit 2018-nya 75.184.050 rupiah. Untuk kenaikannya sebesar 7.488.700 sebesar 11,06%. Yang kedua, investasi jangka pendek per audit 2017-nya 1.200.000, per audit 2018-nya 1.719.500 dengan kenaikan sebesar 519.500.000 dengan persentase 43,29%. Yang ketiga itu ada piutang usaha per audit 2017-nya 8.499.922.298 rupiah, per auditnya 12.128.73.240 rupiah dengan kenaikan sebesar 3.630.942 rupiah dengan kenaikan persentase 42,72%. Selanjutnya ada piutang lain-lain
dengan per audit 2017-nya 65 juta dan per audit 2018-nya 85 juta, maka kenaikannya sebesar 20 juta dengan persentase 30,77%. Selanjutnya itu ada persediaan dengan per audit 1.808.167.167.030 rupiah, dengan per audit 2018 2.889.458.700 rupiah, dengan kenaikan 881.291.670 dengan persentase 48,74%. Selanjutnya, beban dibayar di muka dengan per audit 2017 sebesar 40 juta, dengan per audit 2018-nya 34.333.333 rupiah, maka mengalami penurunan sebesar 5.966.667 rupiah, maka dengan persentase negatif 14,92%. Untuk total aset lancarnya sebesar 11.678.784.678 rupiah. Per audit 2018-nya 16.731.249.323, maka kenaikannya sebesar 5.054.464.645 rupiah dengan persentase 43,26%. Untuk investasi pada entitas asosiasi, per audit 2017-nya kosong dan per audit 2018-nya sebesar 425.200.000, maka mengalami kenaikan sebesar 425.200.000, maka persentasenya 100%. Mohon maaf ada kesalahan pengetikan. Selanjutnya yaitu aset tetap. Untuk harga perolehannya yaitu per audit 2017-nya 4.403.670.000 rupiah. Per audit 2018-nya 6.799.069.000, maka kenaikannya sebesar 2.395.399.000 dengan persentase 54,40. Akumulasi penyusutan per audit 2017-nya 472.468.000 dengan per audit 2018-nya 781.542.167, maka kenaikannya sebesar 309.074.167 rupiah dengan persentase 65,42%. Nilai bukunya per audit 2017-nya 3.931.202.000 dengan per audit 2018-nya 6.017.526.833 rupiah, maka mengalami kenaikan sebesar 2.086.324.833 dengan persentase 53,7%. Untuk aset 186.573 juta dengan 6.759.500, maka mengalami penurunan 13.500 dan mengalami dengan persentase negatif 98,25%. Untuk total asetnya per audit 2017-nya 15.996.559.678 rupiah dengan per audit 2018-nya 23.180.000
Rupiah dengan kenaikan 7.184.175.978 rupiah dengan persentase 44,91%. Klien PT Sukus, schedule prosedur penelaahan analitis neraca dibuat oleh kelompok 4 tanggal 1 Maret 2019, diperiksa oleh tim Jati tanggal 2 Maret 2019, indeks ARP 2.1 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yufi. Ya, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengerjaan untuk halaman 134. Di sini dengan kewajiban dan ekuitas. Yang pertama kewajiban untuk jangka pendek. Pinjaman bank dan cerukan pada peraudit yang awal yaitu 200 juta, kemudian pada peraudit pada 2018 tetap 200 juta, sehingga tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian pada utang usaha ada 1.068.203.500 dengan peraudit 2018 1.276.926.100. Di sini mengalami kenaikan sebesar 208.722.600 sehingga dengan perhitungan menjadi 19,54% kenaikan. Untuk utang lain-lain ada 29 juta pada peraudit 2017, kemudian pada peraudit 2018 menjadi 191.193.058. Di sini mengalami kenaikan 162 juta, sehingga mengalami kenaikan sebesar 555%. Untuk utang pajak sendiri pada peraudit 2017 yaitu 133.753.747. Kemudian pada peraudit 2018 yaitu 755.240.899. Di sini mengalami kenaikan 621.487.148 dengan kenaikan sebesar 464%. Biaya yang masih harus dibayar. Untuk peraudit 2017 tercatat 5.787.490 dengan peraudit 2018 177.088.980. Di sini mengalami kenaikan sebesar 171.301.490 dengan kenaikan lebih dari 2.000% yaitu 2.959,86%. Untuk utang bank pada peraudit awal 2017 833.304.163. Untuk peraudit yang 2018 1.299.438.759 mengalami kenaikan 466.134.596 dengan persentase kenaikan 55,94%. Untuk utang sewa pembiayaan 30 pada peraudit 2017 30.720.000, untuk peraudit 2018 84.480.000 mengalami kenaikan 53.760.000. Untuk persentase kenaikannya menjadi 175%. Jadi total kewajiban jangka pendeknya menjadi pada peraudit 2017 2.300.954.700. Untuk peraudit 2018 3.984.367.792 dengan kenaikan mencapai 1.683.413.092 dengan persentase kenaikan 73%. 73,16%. Kemudian untuk kewajiban jangka panjang pada utang bank di sini peraudit 2017
8.235.352.644 pada per audit 2018 menjadi 10.175.357.444 dengan kenaikan selisih 1.940.400.000 kenaikan persentasenya 23,56%. Untuk utang sewa pembiayaan 20.480.000 dengan per audit 2018 tidak ada, sehingga kenaikan minus 20.480.000 dengan persentasenya minus 100%. Total kewajiban jangka panjang 8.255.832.644 dengan per audit 2018 10.207.357.404. Di sini mengalami kenaikan 1.919.524.800 dengan presentasi kenaikannya 23%, 23,25%. Untuk ekuitas sendiri di sini ada modal saham nilai nominal 2.200.000 per sahamnya dengan per audit 2017 yaitu 2.220.220 dengan per auditnya pada 2018 2.220.000 juga, sehingga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Untuk saldo labanya sendiri yaitu 3.219.772.334 dengan per auditnya pada tahun 2018 menjadi 7.430.174.921. Di sini mengalami kenaikan sebesar 4.210.402.587 dengan persentase kenaikan mencapai 130,77%. Untuk total ekuitasnya sendiri menjadi pada per audit 2017 menjadi 5.432.772.334. Untuk per audit 2018-nya berjumlah 9.650.174.921. Untuk kenaikannya jumlahnya menjadi 4.402.587 dengan persentase kenaikan totalnya 77,40%. Untuk total kewajiban dan ekuitasnya per audit 15.996.559.678. Untuk per audit 2018-nya menjadi 23.809.900.157. Untuk total kenaikannya menjadi 7.813.340.479. Untuk total kenaikan persentase kenaikan kewajiban dan ekuitasnya menjadi 48,84%. PT Sukus kelompok 4 Dimjati, tanggal koreksinya, tanggal pembuatannya 1 Maret 2019, tanggal diperiksanya dengan 2 Maret 2019. Ya, saya lanjutkan lagi untuk pengerjaan halaman 135, yaitu prosedur penelaahan analitis laba rugi. Untuk penjualan neto sendiri pada per audit 2017 di sini tercatat 30.051.597.850. Untuk per audit 2018 menjadi 42.736.834.000 dengan mengalami kenaikan 12.115.236.150. Untuk presentasi kenaikannya sendiri untuk penjualan itu yaitu 39,56%. Untuk beban pokok penjualannya per audit 2017 yaitu 24.483.531.468. Untuk per audit 2018 yaitu 33
miliar 268.702.959. Di sini mengalami kenaikan 8.85.771.491. Untuk presentasi kenaikannya beban pokok penjualan 33,70%. Untuk laba brutonya per audit 2017 tercatat 5,5.738.066.382. Pada per audit 2018 menjadi 9.468.131.041 dengan mengalami kenaikan menjadi 3.730.064.659. Untuk presentasenya sendiri 65%, 65,01%. Untuk beban usaha pada per audit 2017 itu 1.858.952.040. Untuk per audit 2018 menjadi 2.432.754.289 dengan mengalami kenaikan 773.802.249. Untuk presentasi kenaikannya yaitu 41,63%. Kemudian pada laba usaha yaitu pada per audit 2017 3.879.114.342. Kemudian pada per audit 2018 menjadi 6.835.376.752. Di sini mengalami kenaikan 2.956.262.410. Untuk persentase kenaikannya sendiri yaitu 76,21%. Pada pendapatan dan beban lain-lain di sini terdapat laba rugi aset tetap. Pada per audit 2017 di sini tidak tercatat. Kemudian pada 2018 tercatat 7.529.000. Sehingga kenaikannya yaitu 7.529.000. Pada laba rugi valuta asing per audit 2017-nya yaitu 105.300.600. Kemudian pada per audit 2018 menjadi 507.499.400 dengan kenaikannya 402.198.800. Presentase kenaikannya yaitu 381,95%. Pada pendapatan bunga per audit 2017 yaitu 8.654.500. Pada per audit 2018 menjadi 9.928.491. Sehingga kenaikannya yaitu 18.500.082.991 dengan presentase kenaikannya menjadi penurunannya menjadi ini seharusnya kenaikan menjadi 214,72%. Pada beban bunga di sini tercatat per audit 2017-nya yaitu 1.886.400.000. Pada per audit 2018-nya 2.110.934.415 dengan kenaikannya menjadi 224.534.415 dengan persentase kenaikannya menjadi 11,90%. Beban lain-lain neto pada per audit 2017 di sini tercatat 1.983.046.100. Pada per audit 2018 menjadi 1.085.977.524 dengan selisih kenaikannya menjadi 397.068.576. Di sini mengalami penurunan menjadi presentase penurunannya -20,02%.
laba sebelum pajak pada peraudit 2017 yaitu 1.896.068.242. Pada peraudit 2018 menjadi 5.265.403.479. Di sini mengalami selisih kenaikan yaitu 3.369.335.237. Untuk persentasenya sendiri kenaikan menjadi 177,70%. Beban pajak penghasilan pada peraudit 2017 tercatat 437.336.772. Pada peraudit 2018 yaitu 1.047.877.892. Ini di sini selisih kenaikannya yaitu 610.541.120 dengan persentase kenaikannya menjadi 179,60%. Untuk total laba neto peraudit 2017 yaitu 1.458.731.470. Laba neto ini berasal dari pengurangan laba sebelum pajak dan dikurangi beban pajak penghasilan sehingga menjadi laba neto. Untuk pada perauditnya laba neto peraudit 2018 laba netonya yaitu 4.217.525.587 dengan kenaikan selisih kenaikannya yaitu 2.758.794.117. Untuk persentase kenaikannya menjadi 189,12%. Dibuat oleh kelompok 4, diperiksa oleh Dimjati pada tanggal dibuat pada tanggal 1 Maret 2019, diperiksa pada tanggal 2 Maret 2019. Kemudian untuk selanjutnya Pak yaitu neraca aset untuk halaman 142. Pada bagian aset ada aset lancar dan juga aset tidak lancar. Untuk aset lancar, kas dan setara kasnya pada 2018 tercatat 75.182.640. Untuk 2017 67.695.350. Di sini mengalami kenaikan. Untuk investasi saham tersedia untuk dijual pada 2018 1.715.500.000. Untuk 2017 1.200.000.000. Di sini juga mengalami kenaikan. Piutang usaha pihak ketiga pada 2018 yaitu 12.273.240. Pada 2017 8.497.922.298. Pada piutang lain-lain 2018 tercatat 85 juta. Kemudian pada 2017 tercatat 65 juta. Di sini terdapat selisih kenaikan. Pada persediaan 2018 tercatat 2.689.458.700. Untuk 2017 1.808.167.030. Di sini juga mengalami kenaikan. Kemudian pada sisi biaya dibayar di muka. Untuk 2018 62.633.333. Pada 2017 40 juta. Kemudian pada jumlah aset lancar semuanya pada 2018 menjadi 17.375.047.913. 17.375.047.913. Untuk 2017 jumlah aset lancarnya yaitu 11.678.784.678. Di sini terdapat kenaikan lebih dari 5 miliar. Kemudian pada sisi aset tidak lancar. Yang pertama investasi pada entitas asosiasi. Pada 2018 405.200.000. Pada
2017 3.931.202.000. Di sini mengalami penurunan. Untuk aset tetap neto 2018 5.999.926.833 untuk 2017 kosong. Kemudian pada aset tidak lancar lainnya 2018 29.259.259.500. Kemudian pada 2017 386.573.000. Di sini mengalami penurunan. Kemudian jumlah aset tidak lancar pada 2018 menjadi 6.434.386.333. Untuk 2017 jumlah aset tidak lancarnya yaitu 4.317.775.000. Di sini terdapat selisih lebih dari 2 miliar. Kemudian jumlah aset lancar dan aset tidak lancar pada 2018 menjadi 23.809.434.246. Pada 2017 yaitu 15.996.559.678. Kemudian pada neraca untuk bagian kewajiban dan ekuitas akan dijelaskan oleh Mas Rizal Yufi Ma'arif. Terima kasih Mas Guntur. Yang selanjutnya kewajiban dan ekuitas. Yang pertama kewajiban jangka pendek. Utang cerukan untuk tahun 2018 sebesar 200 juta dan untuk tahun 2017 sebesar 200 juta juga. Untuk utang usaha pihak ketiga untuk tahun 2018 sebesar 1.276.926.100 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 1.068.203.500 rupiah. Kemudian utang lain-lain untuk tahun 2018 sebesar 191.193.058 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 29.185.800 rupiah. Selanjutnya utang pajak untuk tahun 2018 sebesar 755.240.895 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 133.753.757 rupiah. Kemudian biaya yang masih harus dibayar untuk tahun 2018 sebesar 177.088.980 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 5.787.490 rupiah. Untuk selanjutnya utang sewa pembiayaan. Untuk tahun 2018 sebesar 84.480.000 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 30.720.000 rupiah. Selanjutnya utang bank jangka panjang jatuh tempo 1 tahun. Untuk tahun 2018 sebesar 1.299.438 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 833.304.163 rupiah. Untuk kewajiban jangka pendek lainnya tahun 2018 sampai 2017 kosong. Untuk jumlah kewajiban jangka pendek tahun 2018 sebesar 3.984.367.792 rupiah. Untuk tahun
2017 sebesar 2.300.954.700 rupiah. Yang kedua, kewajiban jangka panjang. Untuk utang bank jangka panjang tahun 2018 sebesar 10.157.357.444 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 8.235.352.644 rupiah. Untuk utang sewa pembiayaan tahun 2018 nol. Untuk tahun 2017 sebesar 20.480.000 rupiah. Untuk kewajiban imbalan pasca kerja tahun 2018 sampai 2017 nol. Untuk jumlah kewajiban jangka panjang untuk tahun 2018 sebesar 10.175.357.444 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 8.255.832.644 rupiah. Kemudian jumlah kewajiban keseluruhannya sebesar tahun 2018 sebesar 14.199.725.236 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 10.556.787.344 rupiah. Yang ketiga yaitu ekuitas. Untuk modal saham tahun 2018 sebesar 2.220.000.000. Untuk tahun 2017 sama, yaitu 2.220.000.000. Untuk saldo labanya tahun 2018 sebesar 7.430.174.921 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 3.219.772.334 rupiah. Untuk jumlah ekuitasnya sebesar tahun 2018 9.650.174.921. Untuk tahun 2017 sebesar 5.479.772.334 rupiah. Untuk jumlah kewajiban dan ekuitasnya sebesar tahun 2018 sebesar 23.809.900.157 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 15.996.559.678 rupiah. Terus selanjutnya halaman 143 yaitu laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 30 Desember 2018 dan 2017. Untuk pendapatan usaha neto tahun 2018 sebesar 42.736.834.000 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 30.621.597.850 rupiah. Untuk beban pokok usahanya sebesar 33.268.702.959 rupiah.
Untuk tahun 2017 sebesar 24 miliar 883 juta 531.468 rupiah. Untuk laba brutonya tahun 2018 sebesar 9 miliar 468 juta 131.041 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 5 miliar 738 juta 66.382 rupiah. Kemudian beban usaha, untuk beban penjualannya tahun 2018 sebesar 2 miliar 632 juta 754.289. Untuk tahun 2017 sebesar 1 miliar 858 juta 952.040 rupiah. Untuk selanjutnya beban administrasi dan umum untuk tahun 2018 sama 2017 nol. Kemudian laba usaha unit tahun 2018 sebesar 6 miliar 835 juta 376.752. Ini didapat dari laba bruto dikurangi beban penjualan. Untuk tahun 2017 sebesar 3 miliar 879 juta 114.352 rupiah. Kemudian pendapatan dan lain-lain. Untuk kerugian selisih kurs untuk tahun 2018 minus 7.529.000. Untuk tahun 2017 nol. Untuk kerugian aset tetapnya sebesar 507.499.400 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 105.300.600 rupiah. Untuk pendapatan bunga pada tahun 2018 sebesar 9.928.491 rupiah. Untuk tahun 2017 minus 8.654.500 rupiah. Untuk beban bunga tahun 2018 sebesar 2 miliar 110.934.415 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 1 miliar 1.886.400.000 rupiah. Untuk lain-lain itu tahun 2018 sebesar 1 miliar 585.977.524 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 1 miliar 983.046.100 rupiah. Selanjutnya laba sebelum pajak untuk tahun 2018 sebesar 5 miliar 265.403.479 rupiah. Untuk tahun 2017 sebesar 1 miliar 869.668.242 rupiah. Beban pajak penghasilan tahun 2018 sebesar 1 miliar 47.877.877.890 rupiah. Untuk tahun 2017 437.336.772.
Untuk laba netonya sebesar 4.217.525.587 rupiah. Ini didapat dari laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan. Untuk tahun 2017 sebesar 1.458.731.470 rupiah. Selanjutnya itu halaman 144. Itu laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Untuk saldo 31 Desember 2016, modal sahamnya sebesar 2.220.000.000. Untuk saldo labanya 1.740.040.864 rupiah. Hingga jumlahnya keseluruhan 3.981.040.864 rupiah. Untuk laba netonya saldo laba sebesar 1.451.731.740 rupiah. Ini diambil dari laporan laba rugi. Untuk jumlahnya sama, yaitu 1.458.731.740 rupiah. Yang selanjutnya yaitu saldo tanggal 31 Desember 2017. Modal sahamnya sebesar 2.220.000.000. Untuk saldo labanya sebesar 3.219.772.604 rupiah. Untuk jumlah keseluruhannya sebesar 5.439.772.604 rupiah. Untuk laba netonya saldo laba sebesar 4.225.527 rupiah diambil dari laporan laba rugi dan jumlahnya sama, yaitu 4.225.527 rupiah. Kemudian saldo pada tanggal 31 Desember 2018. Modal sahamnya 2.220.000.000. Untuk saldo labanya sebesar 7.437.298.191. Ini dari pertambahan saldo laba saldo 31 Desember 2017 sama saldo laba neto. Kemudian jumlahnya sebesar 9.657.298.191 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Niken. Yang selanjutnya yaitu halaman 145. PT Sugus, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Laporan arus kas ini didapat, data-datanya diperoleh dari neraca sama laba rugi. Keterangan arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan kas dari pelanggan pada 2018 sebesar 42.862.087 rupiah. Pembayaran kas kepada pemasok sebesar 33.173.692.959 rupiah. Pembayaran kas kepada karyawan dan lain-lain sebesar 2.999.279.539 rupiah. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 6.989.114
rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi, pembayaran untuk pembelian aset tetap sebesar Rp6.021.285.833. Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp6.221.285.833. Arus kas dari aktivitas pendanaan, pembayaran kembali, pinjaman bank sebesar Rp461.654.596. Sewa pembiayaan Rp33.280.000. Penerimaan dari penerbitan saham sebesar Rp944.700.000. Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp449.765.404. Penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas sebesar Rp518.063.265. Kas dan setara kas awal tahun sebesar Rp67.695.350. Kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp75.182.640. Transaksi non-kas, perolehan aset tetap melalui sewa pembiayaan sebesar Rp137.996.833. Selanjutnya halaman 150. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Jumlah transaksi atau saldo akun dalam bagian ini diungkapkan dalam rupiah kecuali dijelaskan lain. Yang pertama yaitu kas dan setara kas. Kas besar tahun 2018 sebesar Rp22.900.000. Pada tahun 2017 sebesar 8 juta. Kas kecil pada tahun 2018 sebesar 1.800.000. Pada tahun 2017 sebesar 2 juta. Kas Bank CAB pada tahun 2018 sebesar Rp13.391.410. Pada tahun 2017 sebesar 57 juta. Bank Lopo pada tahun 2018 sebesar Rp32.640. Pada sebesar Rp695.350. Jumlah pada tahun 2018 sebesar Rp75.134.050. Pada jumlah tahun 2017 sebesar Rp67.695.350. Dua aset lancar yang dibatasi penggunaannya, PT Bank CAB Jakarta tahun 2018 sebesar Rp1.450.000.000. Pada tahun 2017 sebesar 1 miliar. Tiga, investasi pada saham. Saham yang diperdagangkan PT Gudang Jakarta tahun 2018 sebesar Rp167.500.000. PT Garam Jakarta tahun 2018 sebesar Rp102 juta. Jumlah 2018 sebesar Rp269.500.000.
Tahun 2017 jumlahnya 200 juta. 4. Piutang usaha. Piutang usaha pada pihak ketiga tahun 2018 sebesar 12 miliar 187 juta 673.240 rupiah. Tahun 2017 sebesar 8 miliar 497 juta 922.298 rupiah. 5. Persediaan barang jadi tahun 2018 sebesar 1 miliar 762 juta 171.000. Tahun 2017 sebesar 1 miliar 134 juta 315.235 rupiah. Barang dalam proses pada tahun 2018 sebesar 305 juta 107.800 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 334.980.300 rupiah. Bahan baku pada tahun 2018 sebesar 527.156.300 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 202.045.300 rupiah. Bahan pembantu pada tahun 2018 sebesar 126.843.600 rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 136.895.195 rupiah. Jumlah tahun 2018 sebesar 2.720.278.700 rupiah. Jumlah pada tahun 2017 sebesar 1.808.167.030 rupiah. 6. Investasi pada entitas sosial. PT PUH Lokasi Jakarta kepemilikan 10% tahun 2018 sebesar 100 juta. PT Piglet Lokasi Jakarta kepemilikan 30% tahun 2018 sebesar 325.200.000 rupiah dengan jumlah 425.200.000 rupiah. Perusahaan mendapat dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas sosial sebagai berikut. PT PUH pada tahun 2018 sebesar 2 juta. PT Piglet pada tahun 2018 sebesar 4.800.000. Jumlahnya yaitu 6.800.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cendana. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yang ke-8, utang usaha. Utang usaha pada pihak ketiga tahun 2017 senilai 1.276.926.100 rupiah. Pada tahun 2017 1.068.203.500 rupiah. Yang ke-9, perpajakan. Utang pajak terdiri dari PPh pasal 21 tahun 2018 2.814.609 rupiah. Pada tahun 2017
6.977.923. PPh pasal 23 tahun 2018 400 juta. PPh pasal 25 tahun 2018 983.066.800 rupiah. Tahun 2017 110.881.200 rupiah. Pajak pertambahan nilai tahun 2018 17.806.503 rupiah. Pada tahun 2017 15.894.624 rupiah. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut. Laba sebelum pajak penghasilan Badan Koreksi Fiskal 2018, pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final 2018 Rp9.928.491, tahun 2017 Rp8.654.500. Selisih penyusutan aset tetap menurut fiskal atas penyusutan aset tetap menurut laporan keuangan tahun 2018 Rp180.245.858 tahun 2017 Rp306.521.120. Selisih beban sewa pembiayaan menurut fiskal atas beban sewa pembiayaan menurut laporan keuangan 2018 Rp30.015.533. Selanjutnya, beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan final, pajak penghasilan non final tahun 2018 Rp1.877.892 rupiah. Tahun 2017 Rp437.336.772 rupiah. Selanjutnya, utang bank. Ada utang bank jangka pendek rupiah PT Bank CAB Tbk, utang bank jangka panjang rupiah PT Bank CAB Tbk dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun. Selanjutnya, nomor 11, modal saham. Rincian pemilikan saham pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut. Pemegang saham PT SWAT, jumlah saham 500, persentase pemilikan 50%, nilai nominal 1.110.000.000. Pemegang saham PT TAPE, jumlah saham 450, persentase pemilikan 45%, nilai nominal 999 juta. Pemegang saham Ibu Melinda, jumlah saham 50, persentase pemilikan 5%, nilai nominal 111 juta. Jumlah saham seluruhnya 1.000, persentase pemilikan 100%, jumlah nilai nominal 2.220.000.000. Selanjutnya, yang ke-12, beban pokok penjualan.
Bahan baku dan penolong yang digunakan. Tahun 2018, 338.871.495 rupiah. Persediaan awal 1 Januari tahun 2018 senilai 338.871.495 rupiah. Tahun 2017 400.371.535. Pembelian selama tahun berjalan tahun 2018 31.844.677.000, tahun 2017 23.655.655 rupiah. Tersedia untuk digunakan tahun 2018 32.183.548.495 rupiah. Tahun 2017 24.006.340.190 rupiah. Dikurangi persediaan akhir 31 Desember 2018 666.349.900, 2017 338.871.495 rupiah. Bahan baku dan penolong yang digunakan tahun 2018 331.198.595 rupiah. Tahun 2017 23.669.468.695 rupiah. Tenaga kerja tahun 2018 1.981.158.900 rupiah. Tahun 2017 1.431.652.780. Overhead 2018 284.633.729 rupiah. 2017 160.313.487 rupiah. Jumlah beban produksi tahun 2018 3.392.991.224 rupiah. Tahun 2017 25.559.434.962 rupiah. Ditambah barang dalam proses produksi awal 1 Januari tahun 2018 334.980.300 rupiah. Tahun 2017 420.525.872 rupiah. Dikurangi barang dalam proses produksi 31 Desember. Tahun 2018 305.178, tahun 2017 334.980.300 rupiah. Beban pokok produksi tahun 2018 33.822.863.724 rupiah. Tahun 2017 25.644.980.532 rupiah. 1 Januari 2018
Rp1.334.315.235 tahun 2017 Rp372.866.171 barang tersedia untuk dijual 2018 Rp34.177.178.959 tahun 2017 26.846.703 31 Desember 2018 1.778.81.000 tahun 2017 1.113.235 Beban pokok penjualan 2018 senilai Rp34.179.097.959 tahun 2017 Rp24.831.468 Selanjutnya yang ke-13 ada beban usaha, yaitu gaji tahun 2018 senilai Rp1.041.074.000, tahun 2017 Rp990.946.540. Kesejahteraan karyawan tahun 2018 Rp444.351.000, tahun 2017 Rp254.500.000. Promosi tahun 2018 Rp217.843.40, tahun 2017 Rp123.572.920. Perjalanan dinas dan akomodasi tahun 2018 Rp187.952.400, tahun 2017 Rp86.451.300. Bensin tahun 2018 Rp168.587.770. Tahun 2017 Rp68.624.500. Jasa profesional tahun 2018 20 juta, tahun 2017 20 juta. Asuransi tahun 2018 9.300.000, tahun 2017 5.552.000. Jamuan dan representasi tahun 2018 66.465.000, tahun 2017 25.600.500 rupiah. Sumbangan tahun 2018 21.500.000, tahun 2017 18.600.000. Perlengkapan kantor tahun 2018 70.851.500 rupiah, tahun 2017 62.515.000. Telepon, faks, dan pos tahun 2018 32.500.600 rupiah. Tahun 2017 20.350.600. Listrik dan air tahun 2018 12.500.600 rupiah.
tahun 2017 10.500.000. Penyusutan tahun 2018 Rp117.174.167 rupiah. Tahun 2017 Rp116.727.080 rupiah. Piutang tak tertagih tahun 2018 26 juta, tahun 2017 2.500.000. Sewa tahun 2018 Rp26.666.667 rupiah, tahun 2017 40 juta. Lain-lain tahun 2018 Rp169.987.545 rupiah, tahun 2017 12.511.000. Total beban usaha tahun 2018 senilai Rp2.754.289 tahun 2017 Rp1.858.951.440 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.